Om Swastiastu, nama saya Nika Delioni dengan NIM 18170411082, kelas 5F Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, saya akan mempresentasikan Inke usaha pemanfaatan lidi lontar sebagai salah satu barang serbaguna untuk kebutuhan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Inke usaha pemanfaatan lidi lontar sebagai salah satu barang serbaguna untuk kebutuhan masyarakat. Nah, di sini kenapa saya mengambil judul seperti ini? Karena Inke adalah salah satu usaha yang sudah berdiri di daerah saya dan tapi belum mengalami perkembangan untuk diperkenalkan ke luar daerah Bali. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu Inke. Nah, Inke merupakan sebuah tempat atau wadah yang menyerupai mangkok atau piring yang dibuat dengan cara dianyam. Kemudian saya memiliki beberapa contoh gambaran Inke berukuran sedang dan kecil. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tersebut. Nah, ini ada dua contoh gambaran dari Inke. Nah, Inke sedang ini yaitu Inke yang sudah diikat itu adalah Inke berukuran sedang yang berukuran 20 cm. Sedangkan yang kecil itu adalah Inke yang sudah ditumpuk-tumpuk itu berukuran kecil itu 10 cm. Selanjutnya itu alur persiapan dari pembuatan Inke. Yang pertama adalah sikat lidi lontar. Yang kedua adalah pisau. Yang ketiga gunting, dan selanjutnya itu paling terakhir adalah pernis. Nah, sikat lidi lontar ini pisau digunakan untuk penghalusan dari lidi lontar yang memisahkan antara daun dengan lidi. Dan selanjutnya itu gunting. Gunting ini berfungsi untuk pemotongan. Nah, pemotongan itu saat Inke setelah dianyam dan dibentuk, maka prosesnya adalah pengguntingan. Gunting ini bukan digunakan untuk gunting kertas, melainkan gunting khusus untuk lidi lontar. Dan selanjutnya itu pernis. Pernis ini yaitu sebagai tahap akhir, yaitu penghiasan warna agar lebih mengkilap dan menarik perhatian para konsumen. Selanjutnya yaitu mengapa harus menggunakan lidi lontar? Apakah tidak bisa menggunakan bahan lainnya yang bersifat lidi? Nah, di sini akan menjelaskannya. Nah, lidi lontar ini memiliki tekstur yang lentur, mudah dibentuk dan tidak keras, dan memiliki ukuran yang sedang dibandingkan dengan lidi-lidi lainnya, seperti contohnya lidi dari daun kelapa. Nah, lidi tersebut memiliki tekstur yang lebih keras dari lidi lontar dan berukuran lebih besar, serta dalam pembentukannya itu cukup keras dan susah dalam pembentukannya. Dan dari segi warna juga lidi lontar lebih menarik dan tidak memiliki perubahan warna yang signifikan daripada perubahan warna lidi lainnya seperti lidi dari daun kelapa. Nah, lidi daun kelapa semakin termakan usia, maka warnanya akan semakin berubah dibandingkan dengan lidi lontar. Lidi lontar semakin lama semakin lama dari produk tersebut, warnanya tidak akan berubah dan cenderung akan terus seperti itu karena warnanya tetap terjaga. Dan selanjutnya itu bagaimana cara agar produk tersebut dapat dikenakan ke masyarakat luas. Nah, saya memiliki dua cara, yaitu promosi. Nah, promosi ini dilakukan dengan secara online dan offline. Nah, dengan cara online ini kita melakukan seperti pemasaran dalam bentuk pembuatan akun-akun resmi di berbagai aplikasi seperti Facebook, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Nah, di sana kita akan mengupload beberapa foto atau foto-foto atau video dari produk Inke ini. Kemudian diberikan deskripsi jelas tentang Inke ini. Kemudian menentukan target pasarnya. Target pasarnya ini kita sangat penting harus menentukan target pasar, karena target pasar seperti kita menentukan ibu-ibu, maka akan memperluas pengenalan produk tersebut. Dan selanjutnya itu aspek pemasaran. Nah, jenis produk yang ditawarkan adalah produk anyaman lidi lontar dengan berbentuk piring atau mangkok. Nah, Inke ini salah satu wadah untuk menaruh sarana persembahyangan dan bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan ringan dan jenis makanan lainnya. Dan kedua yaitu memiliki manfaat produk yang ditawarkan. Manfaat produk yang ditawarkan yaitu menawarkan barang yang bersifat ramah lingkungan serta memberikan kesan estetik dari pengguna produk itu tersebut. Kenapa bisa dikatakan ramah lingkungan? Dikarenakan barang atau produknya itu terbuat dari bahan alam, yaitu lidi daun lontar, dan memiliki kesan estetik dikarenakan memiliki kesan tradisional dan anyaman dari tangan langsung.
Dan selanjutnya itu wilayah target pemasarannya itu sekitaran tempat produksi dan beberapa kota-kota lainnya dari wilayah daerah luar Pulau Bali seperti Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya itu aspek ekonomi dan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Dengan produksi rata-rata 50 produk buah ingke per harinya, maka dapat saya lampirkan pendapatan yang diperoleh tiap harinya pada contoh ingke ukuran sedang 20 cm dengan harga satu buah ingke Rp10.000 adalah seperti di bawah ini, yaitu rincian bahan. Rincian bahan ini ada sikat lidi lontar, pisau dan pernis. Nah, pisau dan pernis memiliki harga lidi lontar Rp65.000 seikatnya dan pisau Rp15.000, pernis Rp25.000. Jadi totalnya Rp105.000. Total produksinya misalkan 50 ingke sedang, 50 ingke dikali 10.000 sama dengan 500.000. Jadi total pendapatannya itu 500.000 tanpa pengurangan rincian bahan. Dari perincian di atas dapat dilihat bahwa modal awal sebesar 105.000 dan menghasilkan sebesar 500.000 dengan 50 buah ingke yang berukuran sedang. Jika untuk mencari hasil keuntungannya adalah dengan cara 500.000 dikurang 105.000 sama dengan 395.000. Itu hasil dari pengurangan rincian bahan dan total produksi, belum dikurangi dengan biaya tenaga kerja. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan produk tradisional yang berguna yang hanya terbuat dari satu bahan saja, yaitu lidi lontar. Memiliki bermacam-macam fungsi kegunaan seperti tempat makan, tempat bunga, tempat banten untuk umat Hindu di Bali dan juga sebagai hiasan untuk di dalam rumah. Dan selanjutnya itu kelemahan produk yang kurang terkenal oleh kalangan masyarakat luar Pulau Bali sehingga minimnya pemasaran terhadap ingke ini di luar Pulau Bali. Dan selanjutnya itu peluang produk tradisional yang unik dengan memunculkan berbagai variasi ukuran dan bentuk sehingga akan menjadi produk yang akan dikenal masyarakat di luar Pulau Bali karena keunikan dan fungsinya. Dan terakhir adalah ancaman munculnya produk lain yang menyerupai produk ingke ini karena akan dipublikkan atau diperkenalkan keluar Pulau Bali akan ada sangat ancaman penyamaan produk. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, demikian laporan proposal bentuk PowerPoint dari usaha ingke yang dimiliki yang saya presentasikan. Usaha ingke ini memiliki potensi besar ke depannya untuk melakukan persaingan usaha. Dengan usaha ini berjalan di daerah Karangasem dan mulai pemasaran dengan target konsumen sangat terbuka lebar. Seperti yang kita ketahui, ingke ini merupakan barang bisa dipakai sesuai kegunaannya. Jadi untuk target konsumen itu sangat terbuka lebar, yaitu masyarakat luas. Kendala dalam usaha ini relatif kecil. Kendala itu bisa seperti di saat permintaan produk dari pemasok yang habis, kemudian bidang pemasaran masih belum optimal dan sedikit pengetahuan tentang pemasaran. Terima kasih atas waktunya. Om Santi Santiam.